sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, di segmen berikutnya saya akan berbincang dengan Bu Febri. Bagaimana kiprah beliau sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang istri pangeran, tetapi juga bisa berkarya bagi masyarakat banyak lewat organisasi dan training maupun motivasi yang beliau berikan. Bu Febri, waduh ini tradisi Jawanya kental sekali, tetapi juga Ibu adalah seorang wanita modern gitu ya, yang tetap bisa memegang tradisi itu tadi. Bagaimana sih Bu peran Ibu sebagai seorang istri pangeran juga terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat? Ya, memang ketika memutuskan menikah dengan Gus Dipo dengan suami saya ini kan dengan segala macam pertimbangan ya, karena persyaratan utama adalah saya tidak boleh tinggal di luar dari Solo, dan kalaupun itu di Solo saya harus tinggal di rumah yang di wilayah keraton, dari kompleks keraton yang mungkin kalau sejujurnya di bayangan anak modern atau remaja modern pada waktu itu mungkin sesuatu yang balik lagi nih ke sebuah tembok keraton yang sangat penuh dengan tradisi. Dan itu terjadi ketika saya menikah tahun 2000. Itu terjadi di mana saya memang harus mengikuti semua tata cara adat keraton. Saya meninggalkan usaha saya yang ada di Surabaya. Jadi itu usaha juga sudah berlangsung di Surabaya ketika Ibu sekolah di sana ya? 95-96 itu saya mendirikan Geria Hapsari, rumah pengembangan, rumah pengembangan perawatan dan kebugaran wanita yang tadi ada senam olah tubuh yang tradisional tadi, kemudian ada spa untuk tradisional, dan ada pelatihan-pelatihan untuk kepribadian, untuk kewanitaan. Semua saya tinggal, kemudian semua profesi saya tinggal, dan betul-betul saya romain proses lah pada waktu itu. Saya menjadi Nyonya Dipokusumo, saya menjadi seorang istri dan pendamping suami dan menantu raja pada waktu itu. Sebuah suasana yang menyenangkan tapi juga tidak mudah ternyata, karena sebagai seorang raja, Pakubuwono ke-12 memiliki 35 orang putra dan putri, itu otomatis berarti saya mempunyai ipar sejumlah 34 orang lainnya yang saya harus bersinergi dengan beliau semua. Dan pada waktu itu sebagai istri dari seorang pengageng perintah keraton, yaitu kepala pemerintahan keraton, saya harus mengikuti semua upacara dan seremonial yang ada. Jadi mungkin Mbak bisa bayangkan gimana saya harus berkonde, berkain kebaya hampir setiap hari, kemudian melakukan semua tradisi, mengikuti mbak-yu saya yang juga mendapat tugas-tugas tertentu dari Sinuwun almarhum, kemudian juga mengikuti semua tradisi, kita harus sering laku spiritual dan segala macam. Tapi perkembangan terus hidup ini kan harus berkembang dan berjalan terus. Ketika sampai pada suatu saat tertentu, saya matur sama Sinuwun almarhum mertua saya, apa boleh saya ini ikut berkiprah. Saya ingin juga keraton lebih maju, saya ingin juga bisa lebih bermanfaat, dan saya ingin juga bisa lebih berarti lah. Saya juga matur sama suami saya, boleh nggak Gusti, saya ingin lebih berkarya, karena saya merasa saya punya sebuah kemampuan yang saya bisa bagi buat orang lain. Mendapat lampu hijau, maka ketika tahun 2003 itu saya bersama dengan beberapa kerabat di keraton dan gusti-gusti juga, yang pertama mengadakan pagelaran busana dengan Edward Huta Barat waktu itu. Kemudian dana yang diperoleh untuk charity, untuk pembangunan dan pemugaran museum keraton pada waktu itu. Kemudian selang waktu seminggu kemudian saya mengadakan sebuah pagelaran berjudul Untukmu Indonesiaku. Di situ saya menghadirkan 9 tokoh wanita nasional yang asalnya dari Solo, yang berkiprah di kancah nasional maupun internasional. Saya ajak mereka kembali ke Solo untuk menunjukkan karyanya dan berbagi buat orang Solo. Di situ ada Ibu Poppy Darsono, ada Ibu Muriati Sudibyo, kemudian ada Bu Waljinah waktu itu, dan ada banyak perempuan-perempuan lain yang saya undang untuk bersama-sama. Nah, dana yang diperoleh juga sama untuk Museum Keraton. Nah, mungkin ketika itu Sinuwun almarhum, juga mbak-yu saya, gusti-gusti yang lain, juga mungkin masyarakat di Kota Solo melihat bahwa
ada sesuatu yang bisa saya berikan untuk masyarakat Solo. Sampai akhirnya setelah itu saya cukup laris juga pada waktu diundang untuk bicara sebagai public speaker tentang perempuan di di balik tembok keraton misalnya, atau tentang kepribadian, tentang kemudian bagaimana etika perempuan Jawa dan segala hal yang berbau dengan keputrian. Di situ menumbuhkan rasa kerinduan saya atas yang sudah saya tinggalkan dan sudah saya bangun di Surabaya. Ketika saya pindah, ada muncul sebuah kerinduan dan muncul sebuah gairah hidup yang baru, karena waktu itu anak saya juga masih kecil-kecil ya, dan Putra putri berapa Ibu? 4 orang. Ya, jadi ketika itu anak saya masih sangat kecil karena anak pertama saya lahir 2001. Jadi masih sangat kecil, tapi alhamdulillah mendapat penerimaan yang cukup baik. Nah, kemudian tiba saatnya ketika saya mengalami sebuah goncangan dalam hidup ketika saya mengandung anak saya yang kedua, itu Bandoro Raden Ajeng Kusuma Maharani. Saat itu juga masa pergolakan saya harus mondar-mandir Jakarta Solo untuk menunggu ibu saya yang sakit. Tapi ketika usia kandungan saya 7 bulan, ibu bilang udah kamu pulang aja, nanti insya Allah mama sembuh. Tapi Tuhan berkehendak lain ya. Jadi 3 hari sebelum saya melahirkan anak saya kedua, ibu saya berpulang tepat pada waktu usia 80 tahun Raja Pakubuwono 12 mertua saya itu. Jadi cukup momentum yang antara senang dan tidak senang itu cukup membuat saya ya tergoncang pada waktu itu. Nah, dari situ saya kemudian sering ke Jakarta untuk menemani ayah saya. Untung alhamdulillah suami saya mengizinkan saya karena tahu mungkin dalam kondisi saya yang tidak begitu bagus saat itu. Nah, saya yang sangat dididik oleh ibu saya menjadi seorang wanita yang sangat mandiri, yang harus selalu mau belajar. Suatu ketika tergeletak sebuah brosur dari sebuah lembaga training kepemimpinan di Jakarta. Saya tanya sama adik saya, ini apa gitu, mau ikut Mbak? Terus saya baca-baca, tanpa berpikir panjang, saya bilang iya dan saya izin sama suami saya. Ternyata saya diizinkan gitu. Saya nggak pikir panjang lagi dan saya juga nggak tahu kenapa kok saya pengen. Ternyata itulah obat yang tanpa saya sadari membantu saya untuk tidak sampai luka yang dalam. Saya bisa mengatasinya. Dan ketika saya mondar-mandir hampir kurang lebih 1 tahun saya mengambil khusus pendidikan itu tentang leadership sambil menggendong anak saya yang bayi ini dan kakaknya yang waktu itu sudah usianya hampir 2 tahun. Jadi sambil menyusui dan karena mungkin dalam kondisi sedih, pergolakan dan macam-macam membuat saya juga tidak bisa lancar untuk menyusui. Akhirnya setelah saya pulang, saya kembali, saya merasa lebih siap untuk berbagi. Dan di situ saya semakin membuat spirit saya bahwa saya harus memberi kekuatan pada banyak perempuan di Kota Solo. Saya harus lebih banyak menginspirasi orang lain. Jadi setiap pergolakan dalam hidup itu ternyata adalah sebuah tiket untuk menuju sebuah kesuksesan yang lebih dari sebelumnya. Saya maju dan alhamdulillah sudah dapat kesempatan boleh membuat acara-acara besar di Solo. Saya kemudian sudah bisa jadi pembicara dan di situ saya declare waktu itu Mbak, waktu dalam camp leadership itu, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Saya merasa saya mendapatkan breakthrough yang cukup besar. Saya mendapatkan sebuah tiket yang sangat luar biasa. Saya pengen apa yang saya rasakan ini dirasakan oleh orang-orang di daerah saya. Karena kalau semua orang harus ke Jakarta buat mengikuti sebuah pelatihan, workshop, kemudian training-training, tidak semua orang bisa melakukan itu. Even dia punya budget pun, keterbatasan-keterbatasan kita yang hidup di daerah ini kan cukup banyak ya. Jadi saya berniat dan saya bertekad itu, saya pengen jadi motivator. Saya pengen lebih banyak lagi bisa menginspirasi orang. Jadi dorongan-dorongan yang luar biasa itulah yang membuat saya bisa menjadi seperti hari ini gitu. Jadi tindakan masa lampau, pengalaman masa lampau itu juga ditinggal, usahanya juga tidak sia-sia gitu ya Bu ya. Ada ya. Betul, tapi diikhlaskan. untung aja tetap jalan ya. Sampai saat ini masih jalan. Masih jalan ya, meskipun saya tidak ada di sana, tapi ya karena di sana juga sudah banyak yang cocok ya, banyak member, karyawan juga banyak. Jadi saya pikir ya disitulah ketika wanita harus memilih ya, ketika dia berumah tangga dia harus memilih dan menyeimbangkan peranannya sebagai seorang istri, ibu dan pengabdi masyarakat, itu memang tidak hal yang mudah ya.
baru kita akan lanjut ke segmen berikutnya dengan kiprah Ibu sebagai seorang motivator ya. Sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, di segmen berikutnya Anda akan mengetahui kiprah Ibu Febri sebagai seorang motivator. Yuk, ikuti sesaat lagi, tetap di TV Excellent.